Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ling Qingzu sedikit linglung saat menatap Lindong. Tak lama kemudian, air mata muncul di matanya. Dengan tangannya yang lembut untuk membelai wajahnya dengan lembut, dia mengabaikan semua kotoran sebelum menggunakan tangannya yang seperti batu giok untuk menyeka darah di sudut bibirnya dengan lembut. Kemudian, dia mengatupkan giginya dengan lembut, sebelum senyum menawan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik, membuat bunga-bunga tampak pucat jika dibandingkan. Tiba-tiba, aku benar-benar ingin mengajarimu seni penginderaan zenit. Ketika Lindong mendengar kata-kata Ling Qingzu yang tiba-tiba, dia terkejut. Segera, dia tertawa getir dan berkata, sekarang bukan waktu yang tepat untuk mempelajari seni penginderaan zenit. Ling Qingzu menggertakkan giginya dan bertanya, bisakah kau menggunakan beberapa teknik untuk menghentikannya sementara waktu? Lindong berpikir sejenak dan berkata, meskipun dia sangat kuat, seharusnya tidak mustahil bagiku untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Setelah berbicara, Lindong mengepalkan tangannya. Kemudian, formasi cahaya dengan cepat muncul di telapak tangannya. Setelah itu, formasi itu mengembang bersama angin dan berubah menjadi susunan cahaya raksasa, menyelimuti seluruh hutan pegunungan dalam prosesnya. Setelah formasi alam semesta kuno terbentuk, Lindong melemparkan tablet desolet besar dan istana ilahi misterius ke arah formasi itu dan memperkuatnya. Dengan bantuan mereka, formasi itu dapat sepenuhnya distabilkan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Raja Kursi Ketujuh, kemungkinan besar dia perlu menghabiskan waktu untuk menghancurkan formasi itu. Namun, meridian dalam tubuh Lindong berkedut setelah ia memasang formasi pertahanan itu. Seketika, keringat dingin mengalir di dahinya. Jelas, ia terluka parah dan bahkan merasa pusing dalam benaknya. Namun, ia dengan paksa menahannya. Lagi pula, jika ia kehilangan kesadaran sekarang, kemungkinan besar ia tidak akan bisa lolos dari kematian. Formasi alam semesta kuno seharusnya bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Namun, itu hanya bisa menundanya. Lindong terengah-engah saat dia melihat formasi alam semesta kuno yang menyelimuti seluruh hutan pegunungan. Saat ini, ada energi yang sangat kuat yang melonjak pada formasi tersebut, mengisolasi tempat itu dari dunia luar. Jangan khawatir, tidak mudah membunuhku. Jika aku dipaksa hingga batasku, aku akan membuat formasi alam semesta kuno hancur sendiri. Pada saat itu, orang itu juga akan menderita. Lindong menggertakkan giginya dan berkata, meskipun dia harus membayar harga tinggi untuk melakukannya, dia tidak peduli tentang hal itu saat ini. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia melirik Lindong sebelum wajahnya yang cantik memerah. Bisakah kau melepaskanku terlebih dahulu? Baru sekarang, Lindong menyadari bahwa mereka berdua berbaring dalam posisi yang terlalu. Bahkan, seluruh tubuhnya berbaring di atas Meskipun sensasi lembut yang dirasakannya dapat menyesatkan pikiran seseorang, sekarang bukanlah saat yang tepat. Oleh karena itu, dia tersenyum paksa dan baru saja akan berdiri, ketika luka-luka di tubuhnya sekali lagi dipicu oleh gerakannya. Seketika, tubuhnya melemah sebelum dia jatuh di atas Ling Qingzu lagi. Ling Qingzu tersentak, ditekan olehnya. Dia memiringkan kepalanya dan melihat Lindong menggertakkan giginya dengan getir. Sementara itu, ada ekspresi kesakitan di wajahnya. Ketika melihat ekspresi menyedihkan di wajah Lindong, emosi lembut perlahan muncul di mata Ling Qingzu. Dia ragu sejenak, sebelum menggunakan tangannya untuk menyeka keringat di dahinya. Kita harus pergi dari sini dulu. Aku akan membuat formasi alam semesta kuno hancur sendiri nanti. Bawa aku dan pergi. Mayat pemakan langit akan membantu kita menghentikannya. Lindong mendekati telinga Ling Qingzu yang lembut, sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata. Saat dia berbicara, dia bisa merasakan kelelahan yang datang dengan cepat. Kali ini, dia akan menderita kerugian besar. Dia tidak hanya akan kehilangan formasi alam semesta kuno, tetapi juga sangat tidak mungkin dia akan kehilangan mayat pemakan langit. Selain insiden di kota iblis unik, ini adalah satu-satunya saat dia menderita kerugian sebesar itu. Namun, Ling Qingzu menggelengkan kepalanya pelan setelah mendengar perkataannya. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya.
Sementara itu, ada pil berwarna merah tua di telapak tangannya. "Kau memakannya?" Ling Qingzu meletakkan pil itu ke dalam mulut Lindong sebelum berkata dengan lembut. "Obat penyembuh?" Lindong terkejut. Tanpa ragu, dia menelan pil itu. Tak lama kemudian, dia merasa ada yang tidak beres. Bahkan, sensasi panas membara yang aneh muncul saat pil itu masuk ke tubuhnya. Lebih jauh lagi, sensasi pusing di benaknya semakin kuat. Bahkan, dia merasa sangat pusing hingga kelopak matanya mulai terkulai. "Kau, apa yang kau beri padaku?" Lindong bergumam dalam keadaan tidak jelas. "Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja setelah kamu bangun." Ling Qingzu menggunakan tangannya yang halus untuk membelai wajah Lindong, sebelum dia dengan lembut menggigit bibir merahnya dan berkata. Dalam hatinya, Lindong samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Namun, saat ini dia sedang terluka parah. Oleh karena itu, saat sensasi lemah dan lelah itu muncul, hal itu mencegahnya untuk bangun. Akhirnya, kelopak matanya tertutup sebelum penglihatannya menjadi gelap gulita. Ling Qingzu menatap Lindong yang tertidur lelap. Sementara itu, wajahnya yang cantik memerah sepenuhnya. Kemudian, dia menggigit gigi peraknya pelan sebelum bergumam pelan, "Seni penginderaan zenit adalah rahasia istana kemurnian tertinggi 9 surga yang belum pernah diberikan kepada orang luar. Secara teknis, tidak ada buku panduan pelatihan untuk itu. Itu hanyalah sensasi yang mendalam dan misterius. Selain itu, kekuatannya yang dahsyat berasal dari lokasi penginderaan. Lebih jauh lagi, agar kamu bisa merasakan keberadaan misterius itu, selain mewarisinya saat lahir, satu-satunya cara lain adalah melakukannya melalui hubungan di mana kedua belah pihak bisa merasakannya bersama-sama." Jika Lindong masih terjaga saat ini, dia akan bingung dengan kata-katanya. Lagi pula, dia tidak pernah menyangka bahwa metode seperti itu diperlukan untuk mempelajari seni penginderaan zenit. Tidak heran Ling Qingzu marah ketika Lindong pertama kali menyebutkan hal ini padanya. Ling Qingzu dengan lembut menopang tubuhnya. Setelah itu, dia menggigit bibirnya sebelum berkata, "Orang yang bersembunyi di dalam tubuhnya, keluarlah sekarang." Cahaya mulai bersinar di permukaan tubuh Lindong. Setelah itu, Yan melayang keluar. Ketika dia melihat ekspresi merah mendidih di wajah Ling Qingzu, dia tanpa sadar tertawa datar. Namun, ada emosi aneh di matanya. "Apa yang kau berikan padanya, untuk dimakan?" Yan menatap Ling Qingzu dan tertawa datar, "Apakah itu afrodisiak?" Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mempelajari seni penginderaan zenit. Ling Qingzu menundukkan matanya. Wajahnya semerah darah saat dia berbicara. Yan sedikit terdiam saat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa Ling Qingzu mungkin telah memikirkan adegan ini ketika Lindong pertama kali menyebutkan bahwa dia ingin mempelajari seni penginderaan zenit. Itu juga kemungkinan besar mengapa dia meminta Lindong untuk tidak pernah menyebutkan masalah ini lagi. Jelas, dia sedang berjuang dengan itu di dalam hatinya. Meskipun dia memiliki kepribadian yang dingin dan tampak acuh tak acuh terhadap segalanya, tidak mungkin dia bisa memperlakukan masalah ini dengan cara yang sama. Apalagi pihak lainnya adalah Lindong. Oleh karena itu, dia hanya mengikutinya dengan tenang selama perjalanan ini. Jelas, dia menggunakan metode ini untuk mengatasi rintangan tertentu di hatinya dan mengambil keputusan. Namun, di saat-saat terakhir, dia masih kurang berani. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan cara ini, yang membuat orang tidak bisa tertawa atau menangis. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa dinginnya seorang wanita, dia akan tetap malu dan malu seperti gadis biasa ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Yan menghela napas. Karena Lindong mampu membuat gadis yang dingin, sombong, dan cerdas ini menggunakan metode bodoh seperti itu, dia bisa dianggap cukup mampu. Ling Qingzu tiba-tiba mendongak, menatap Yan dan bertanya. "Jangan beritahu dia tentang ini." Ling Qingzu dengan hati-hati mengusap darah di sudut bibir Lindong, lalu berkata dengan lembut. "Kenapa?" Yan terkejut. Jelas, dia tidak mengerti pikirannya. Seorang gadis seperti Ling Qingzu jelas memandang hal-hal seperti itu dengan sangat penting. Faktanya, dia biasanya mengenakan cadar untuk menutupi penampilannya dan sulit bagi pria biasa untuk melihat wajah aslinya. Selain itu, tubuhnya masih murni dan hanya pernah disentuh sekali oleh Lindong dalam sebuah kecelakaan total. Oleh karena itu, pasti sulit baginya untuk melakukan pengorbanan seperti itu.
Aku tidak ingin dia hanya merasa bersalah saat memikirkanku. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata. Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Sepertinya Ling Qingzu mengerti dengan jelas mengapa Lindong ingin mempelajari seni penginderaan zenith. Mengingat karakternya, jika dia tahu seberapa besar pengorbanan Ling Qingzu agar dia bisa melakukannya, kemungkinan besar dia akan merasa sangat bersalah terhadapnya. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Ling Qingzu yang sombong. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga rahasia ini. Terima kasih. Ling Qingzu tersenyum manis. Sikap yang ditunjukkannya saat ini membuat Yan terkejut. Dia segera menghela napas sebelum dia melayang jauh. Hubungan antara pria dan wanita memang masalah yang meresahkan. Ketika melihat Yan telah menghilang di kejauhan, Ling Qingzu akhirnya menggunakan tangannya yang dingin untuk menyentuh wajahnya sendiri. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Lindong. Setelah itu, dia melambaikan tangannya sebelum cahaya keluar dari lengan bajunya. Segera setelah itu, cahaya itu berubah menjadi rumah bambu yang berkilauan. Ini jelas merupakan harta karun jiwa. Namun, selain bersembunyi dari hujan, itu tidak banyak berguna. Ling Qingzu menggendong Lindong dengan lembut saat dia berjalan ke rumah bambu itu. Kemudian, dia dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidur. Ling Qingzu duduk di tepi tempat tidur, lalu menatap wajah yang tampak familiar itu. Saat pertama kali bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu, wajahnya masih sedikit lembut dan tampak belum dewasa. Saat itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan melakukan hal seperti ini. Jika dia tahu, kemungkinan besar dia akan langsung membunuhnya di puncak gunung itu dengan pedangnya. Setelah itu, dia tidak akan memiliki apapun yang perlu dikhawatirkan lagi. Dia menatap Lindong. Beberapa saat kemudian, wajahnya yang cantik berubah menjadi merah menyala. Akhirnya, dia menggigit bibirnya dengan lembut sebelum perlahan berdiri. Tangannya gemetar saat dia dengan lembut membuka ikat pinggangnya. Gaunnya yang seputih salju pun jatuh. Sementara itu, tubuhnya bergetar lembut dan dia tampak begitu cantik sehingga dapat memikat jiwa seseorang. Dulu kau melakukan ini padaku. Sekarang, kau pantas menerima ini. Ia melirik lelaki di ranjang. Saat ini, meskipun ia pingsan, tubuhnya masih mengeluarkan panas yang hebat. Ketika ia mengingat apa yang terjadi di masa lalu, juga wajahnya yang berlumuran darah saat ia mencoba melindunginya, ia tanpa sadar tertawa pelan. Kemudian, air mata berkumpul di matanya sebelum membasahi wajahnya. Akhirnya, dia melambaikan tangannya, sebelum rumah bambu itu menjadi gelap sepenuhnya. Namun, ada aroma yang berkembang di dalam kegelapan. Pada saat ini, nafsu menyebabkan seseorang lupa waktu. Raja kursi ketujuh berdiri di langit yang dipenuhi oleh Ki Iblis. Ekspresinya gelap saat dia melihat formasi kuno yang sangat besar di bawahnya dan kilatan dingin melintas di matanya. Pembentukan alam semesta kuno, makhluk kecil ini sungguh sangat mengejutkan. Dia menatap formasi kuno yang sudah dikenalnya itu dan tertawa dingin. Kekuatan formasi ini adalah sesuatu yang telah dia rasakan sendiri selama zaman kuno itu. Namun, formasi itu berada di tangan leluhur simbol saat itu dan banyak Yimo telah terbunuh olehnya. 5 Raja, dengarkan, hancurkan formasi ini. Raja kursi ketujuh melambaikan tangannya dan mencibir. Meskipun formasi alam semesta kuno ini terkenal, jelas bahwa Lindong belum mendapatkan esensinya yang sebenarnya. Selain itu, yang terakhir jauh lebih lemah daripada leluhur simbol. Jadi, apa yang harus dia takutkan? 5 Raja Yimo yang menjaga penghalang cahaya Ki Iblis di langit langsung berteriak serempak. Setelah itu, Ki Iblis tampak menutupi langit dan daratan saat melonjak dari penghalang cahaya Ki Iblis dan mendarat di formasi alam semesta kuno. Ki Iblis beriak. Meskipun terus-menerus dimurnikan oleh kekuatan formasi alam semesta kuno, bahkan lebih banyak Ki Iblis melonjak, tanpa henti menghabiskan kekuatan formasi alam semesta kuno. Raja kursi ketujuh duduk di langit dengan tatapan dingin di matanya. Penampilan Lindong luar biasa, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya tumbuh. Dia sudah bisa merasakan betapa merepotkannya Lindong setelah bertukar pukulan hari ini. Jika yang terakhir dibiarkan terus tumbuh, kemungkinan besar dia akan sama sulitnya untuk dihadapi seperti 8 master kuno.
Yang terbaik adalah menghabisi musuh potensial seperti itu sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, mata Raja Kursi Ketujuh menjadi lebih menyeramkan saat dia melihat formasi alam semesta kuno. Kesadaran Lindong tampaknya melayang tanpa henti dalam kabut. Kesadarannya sangat kabur, namun, ia kadang-kadang bisa merasakan kelembutan yang tak terlukiskan. Kesadarannya lemah seperti bayi. Saat ia melayang dalam kabut, samar-samar terasa seolah ada kesadaran lembut yang melingkarinya dan melindunginya. Perasaan ini sangat menyenangkan. Karena kenikmatan ini, kesadarannya pun mulai mendekat dan terjerat di dalamnya. Panas yang membara mengalir deras dan tubuhnya tampak bergerak. Samar-samar ia dapat mendengar erangan lembut dari seorang wanita sembari menggigit bibir merahnya. Kesadaran Lindong terus melayang. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di kejauhan. Cahaya ini tampaknya adalah cahaya kekacauan purba, sesuatu yang lahir ketika dunia dimulai. Kesadarannya terhenti dan tidak lagi berkembang saat masih agak jauh dari kekacauan utama. Cahaya itu menyebabkan kesadarannya merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk dan dia tidak berani mendekat. Kesadaran lembut itu dengan lembut membungkusnya saat dia melangkah maju mundur tanpa daya. Itu seperti tangan yang perlahan menariknya saat mereka mendekati kekacauan purba. Namun, cahaya ini jelas memiliki sifat yang merusak terhadap kesadaran yang lembut. Namun, dia terus membungkus kesadarannya dengan erat saat beriak, mencegahnya terluka oleh rasa sakit yang menusuk. Namun, kesadaran Lindong yang samar-samar masih bisa merasakan rasa sakit yang dialaminya. Tak lama kemudian, emosi yang tak terlukiskan muncul. Kesadarannya tiba-tiba membengkak dan akhirnya membungkus kesadaran yang lembut itu. Seorang wanita tampak mengeluarkan teriakan samar saat kesadarannya memasuki tubuhnya dengan kasar. Setelah itu, kedua kesadaran itu menyerbu ke dalam kekacauan purba. Perasaan unik yang tak terlukiskan perlahan-lahan mulai muncul. Perasaan itu seolah-olah mereka berada di atas dunia tertentu. Waktu berlalu dengan lambat. Perasaan kebebasan yang luar biasa mengalir keluar dari kesadarannya seperti banjir. Akhirnya, kesadaran yang kabur itu perlahan mulai terbangun. Hutan pegunungan hijau yang rimbun muncul dalam pandangan Lindong saat ia membuka matanya lagi. Ia berbaring di tanah dan sedikit mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat fluktuasi hebat pada formasi besar itu. Masih ada sedikit rasa pusing di kepalanya. Lindong mengayunkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain dan menyingkirkan perasaan ini. Setelah itu, dia duduk. Matanya yang hitam pekat masih sedikit linglung. "Kamu sudah bangun?" Suara lembut terdengar dari depan Lindong. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Ling Qingzu berdiri di dekatnya. Sepasang mata jernih menatapnya dengan tenang. Wajahnya masih tertutup cadar, sementara sosoknya yang cantik dan proporsional memperlihatkan garis luar yang tampak sempurna di balik gaun putihnya. Rambut hitamnya yang awalnya diikat kini berserakan dan jatuh di belakang pantatnya yang kencang seperti air terjun. Dia tampak memancarkan aura lesu karena alasan yang tidak diketahui. Aura ini membuat jantung Lindong yang baru saja terbangun berdebar kencang. "Kau sudah berubah?" Lindong tanpa sadar bertanya ketika dia melihat Ling Qingzu. "Ada apa?" Ling Qingzu berjalan mendekat dan berjongkok di depan Lindong. Matanya yang biasanya dingin dan jernih mengandung senyum tipis. "Kamu menjadi lebih cantik," Lindong berkata sambil tersenyum. Dia merasa sedikit terkejut saat melihat Ling Qingzu. Ling Qingzu jarang mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu yang begitu intim meskipun pihak lain adalah dia. Perkataan Lindong benar. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Ling Qingzu saat ini memiliki kecantikan yang menggetarkan jiwa. Itu bukan hanya kecantikan luar. Sebaliknya, itu adalah kecantikan yang muncul dari sikapnya. Ling Qingzu hanya tersenyum tipis menanggapi sanjungannya dan berkata dengan lembut, "Jangan lihat lagi. Formasi alam semesta kuno akan segera mencapai batasnya. Kamu harus memikirkan cara untuk keluar dari kesulitan ini." Lindong tiba-tiba tersadar setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat formasi alam semesta kuno yang bergetar hebat dan buru-buru berdiri. Namun, dia segera merasa ada sesuatu yang salah. "Cedera saya?" Wajah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan. Ia menemukan bahwa luka-luka yang muncul di tubuhnya setelah bertukar pukulan dengan Raja Kursi Ketujuh, telah pulih sepenuhnya. Bahkan kekuatan Yuan yang telah habis sebelumnya telah pulih sepenuhnya.
Apakah ini karena pil obat yang kau berikan padaku? Lindong menatap Ling Qingzu. Dia masih samar-samar mengingat Ling Qingzu memberinya sesuatu untuk dimakan sebelum dia pingsan. Ling Qingzu mengalihkan pandangannya ke samping dan berkata, "Aku sudah mengajarkanmu seni penginderaan zenit." Lindong sekali lagi terkejut. Kapan ini terjadi? Tenangkan hatimu dan kau akan secara alami bisa merasakannya. Namun, hanya ini yang bisa kulakukan untukmu. Tingkat yang kau capai dalam seni penginderaan puncak ini akan sepenuhnya bergantung pada dirimu sendiri. Ling Qingzu berdiri dan berkata. Lindong mengerutkan kening. Dia juga berdiri dan menatap Ling Qingzu. Apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku tidak sadarkan diri? Seni penginderaan zenit ini. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu sudah berjanji padaku untuk tidak menyebutkan seni penginderaan zenit. Karena kamu sudah berhasil mempelajarinya, bisakah kamu tidak menanyakannya lagi?" Lindong menatap mata Ling Qingzu yang sedikit menunduk. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit dan mengangguk. "Pertama-tama, cobalah dan rasakan seni penginderaan zenit. Tentu saja akan lebih baik jika kita bisa melarikan diri dari situasi saat ini." Ling Qingzu memalingkan mukanya dan berkata dengan lembut. Setelah itu, dia berjalan menuju lereng gunung. Matanya yang cantik tampak khawatir saat dia mengintip ke kejauhan, sementara wajahnya tampak linglung. Lindong menatap sosok yang cantik dan lembut itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambutnya yang seperti tinta menari-nari tertiup angin. Entah mengapa, hatinya merasa sedikit tidak enak. Lindong menggelengkan kepalanya sekuat tenaga dan perlahan-lahan menenangkan emosi di hatinya. Setelah itu, dia menutup matanya dan merasakan hal misterius yang muncul dalam kesadarannya. Itu bukanlah sesuatu yang memiliki substansi atau bentuk. Sebaliknya, itu adalah semacam hal yang halus dan ilusi. Tampaknya ada semacam energi aneh yang diam-diam mengalir dari titik misterius itu ketika dia menyentuhnya. Ini, apa sebenarnya ini? Lindong benar-benar bingung. Getaran formasi alam semesta kuno semakin hebat di langit. Samar-samar bisa dirasakan ki iblis yang mengerikan di luar. Formasi alam semesta kuno jelas tidak mampu menahan erosi dari 5 Raja Yimo. Suara mendengung akhirnya menyebar di langit. Setelah itu, formasi alam semesta kuno yang besar tiba-tiba meredup. Cahayanya melemah dan berubah menjadi kilatan cahaya yang jatuh dari langit dan memasuki tubuh Lindong. The Great Desolate Tablet dan Mysterious Divine Palace juga kembali setelah Ancient Universe Formation melakukannya. Dari kelihatannya, jelas bahwa mereka telah menghabiskan banyak energi mereka. Seluruh hutan pegunungan itu benar-benar terpapar oleh ki iblis yang mengerikan setelah formasi alam semesta kuno dikalahkan. Raja Kursi ke-7 duduk di udara di dalam lautan ki iblis. Mata jahatnya itu dengan acuh tak acuh menatap duo Lindong, yang sekali lagi muncul dalam pandangannya. "Haha, sepertinya kalian berdua tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini." Raja Kursi ke-7 perlahan berdiri. Dia menatap Lindong saat keganasan perlahan muncul dari sudut bibirnya. Mata Lindong yang tertutup rapat perlahan terbuka saat ini. Mata hitam pekatnya sama sekali tidak terganggu. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak kepanikan dalam menghadapi situasi putus asa ini. Raja Kursi ke-7 menatap Lindong yang tampak tenang dan mengerutkan kening. Entah mengapa dia merasa sedikit gelisah. Namun, dia segera menepis perasaan ini. Kurang dari 1 jam telah berlalu. Bagaimana mungkin Lindong tiba-tiba memberinya perasaan seperti itu? Selanjutnya, kalian berdua harus menjadi sepasang burung cinta yang mati. Raja Kursi ke-7 mengulurkan tangannya, dan ki iblis yang sangat menakutkan berkumpul di telapak tangannya. Tatapan mata Lindong tetap tenang. Pada saat berikutnya, tubuhnya sudah muncul di depan Ling Qingzu dan berkata dengan lembut, "Tetaplah di belakangku. Kau dapat yakin bahwa karena aku telah membawamu keluar, aku pasti akan membawamu kembali." Ling Qingzu menatap sosok kurus di depannya dan menggigit bibir merahnya. Ada kelembutan samar yang mengalir dalam matanya saat dia dengan lembut mengakui dengan kelembutan yang jarang terlihat. Lindong mengangkat kepalanya, tangannya yang terkepal erat perlahan mengendur. Sebuah fluktuasi yang sangat tajam meletus dari dalam matanya yang hitam pekat. Kilatan tajam melintas di mata Lindong sebelum dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Seketika, awan petir datang dari segala arah dan berkumpul di langit di atasnya.
Setelah itu, suara gemuruh muncul, sebelum naga petir besar setinggi puluhan ribu kaki datang bersiul ke depan. Akhirnya, naga itu langsung menggumpal di telapak tangan Lindong. Busur petir menari-nari saat naga petir itu menyusut dengan cepat. Sesaat kemudian, busur petir perak besar muncul di tangan Lindong. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Lindong menatap Raja Kursi Ketujuh, yang berdiri di langit. Kemudian, ia menggunakan salah satu tangannya untuk perlahan menarik busur petir hingga berderit dan membentuk busur penuh. Begitu busur itu direntangkan hingga batasnya, cahaya hitam pekat dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi anak panah hitam panjang. Cahaya hitam mengalir di ujung anak panah hitam panjang itu. Bahkan, tampak seolah-olah ada lubang hitam kecil di titik itu. Saat ini, busur telah ditarik. Meskipun anak panah masih berada di tali busur, seluruh ruang menunjukkan tanda-tanda akan segera runtuh. Berdiri di langit, pupil mata Raja Kursi Ketujuh mengeras saat melihat tindakan Lindong. Seketika, dia terkekeh, mengesankan. Menggunakan simbol leluhur petir sebagai busur dan simbol leluhur pemakan sebagai anak panah. Untuk bisa menguasai dua simbol leluhur yang hebat, kau benar-benar telah melampaui ekspektasiku. Namun, jarak di antara kita sangat lebar, dan terlepas dari berapa banyak teknik yang kau miliki, kau tidak akan bisa menembus jarak ini. Begitukah? Senyum tipis muncul di wajah Lindong saat mendengar ini. Menghirup udara dalam-dalam, sesaat kemudian, cahaya kacau tiba-tiba menyala sebelum mendarat di anak panah hitam itu. Cahaya itu perlahan mengalir di atas anak panah dan tidak mengeluarkan riak yang menakutkan. Namun, kekuatan devouring yang melonjak pada anak panah mulai menyusut pada saat ini. Setelah itu, ruang di sekitarnya, yang ditekan hingga hampir runtuh, sebenarnya mulai pulih perlahan. Dilihat dari apa yang dilihatnya, busur petir dan anak panah hitam di tangan Lindong tampaknya telah kehilangan kekuatannya sepenuhnya. Warna pucat samar muncul diam-diam di wajah Lindong. Setelah itu, dia tersenyum pada Raja Kursi Ketujuh. Namun, senyumnya dipenuhi dengan keganasan yang tak berujung. Lindong tiba-tiba melepaskan jarinya yang tersangkut di tali busur. Seketika, tatapan matanya menjadi sangat tajam. Anak panah hitam panjang itu langsung menghilang saat meninggalkan busurnya. Sementara itu, berdiri di langit, pupil mata Raja Kursi Ketujuh menyusut drastis saat ini. Detik berikutnya, aura iblis yang mengerikan bagaikan lautan menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Sementara itu, armor kaisar iblisnya diselimuti oleh cahaya hitam. Saat aura iblis itu menyapu, dia tampak seperti dewa iblis yang menginjak-injak dunia. Pemandangan yang menakutkan untuk dilihat. Tiba-tiba, ruang di depan Raja Kursi Ketujuh terkoyak, sebelum cahaya hitam melesat ke arahnya. Namun, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, cahaya itu telah menghantam tubuhnya dengan kejam. Tubuh Raja Kursi Ketujuh bergetar hebat saat ini. Sementara itu, dia terhuyung mundur sebelum teriakan tajam dan menyedihkan segera keluar dari mulutnya. Seketika, aura iblis mengerikan yang merasuki langit mulai bergejolak. Cahaya hitam itu mengenai dada Raja Kursi Ketujuh dan menembus baju zirah kaisar iblisnya. Setelah itu, menembus tubuhnya dan keluar melalui punggungnya. Akhirnya, tanpa mengurangi momentumnya, ia menyerang dengan kejam ke arah penghalang cahaya aura iblis di langit. Penghalang cahaya aura iblis yang dibentuk oleh 5 Raja Yimo gagal memberikan perlawanan apapun. Seketika, suara renyah muncul sebelum penghalang cahaya aura iblis itu hancur berkeping-keping. Cahaya bulan yang dingin dan sedingin es sekali lagi menyinari tempat ini. Wajah kelima Raja Yimo menjadi pucat. Setelah itu, mereka semua memuntahkan darah hitam. Dengan keterkejutan di mata mereka, mereka menatap sosok yang berdiri di udara. Raja Kursi Ketujuh, kelima orang itu berteriak dengan tergesa-gesa. Di tengah aura iblis yang bergejolak, Raja Kursi Ketujuh tampak terhuyung-huyung. Sementara itu, dia menatap lubang berdarah di dadanya dengan kaget. Saat ini, darah hitam terus mengalir keluar darinya. Ternyata lubang berdarah seukuran setengah kepalan tangan benar-benar muncul di baju zirah kaisar iblisnya. Selain itu, bahkan ada retakan kecil di tepi lubang itu. Armor kaisar iblisnya ternyata rusak. Bagaimana ini mungkin? Raja Kursi Ketujuh menggunakan tangannya untuk menyentuh darah hitam yang mengalir keluar dari lukanya, sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri.
Tiba-tiba, matanya berubah marah sebelum dia berteriak dengan tegas, "Bagaimana ini mungkin?" Aura iblis yang mengerikan di belakangnya berubah menjadi kekacauan. Selain itu, warna pucat melintas di wajahnya. Jelas, dia terluka parah oleh anak panah itu. Berdiri di bawahnya, tanpa ekspresi di wajahnya, Lindong menatap Raja Kursi Ketujuh yang mengamuk. Tangannya, yang sebelumnya menarik busur, sekarang berlumuran darah. Sementara itu, tangan itu juga gemetar pelan. Jelas, serangan sebelumnya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Sepertinya baju besimu yang rusak tidak sekuat yang kau bayangkan. Lindong mengejek. "Kau!" Ekspresi Raja Kursi Ketujuh berubah. Ia baru saja akan menyerang dengan marah ketika ia melihat Lindong mengangkat busur petirnya dan mengarahkannya ke arahnya sekali lagi. Selain itu, tampaknya ada anak panah hitam panjang yang perlahan terbentuk di atasnya. Raja Kursi Ketujuh menggigil ketika melihat panah hitam panjang itu lagi. Lagi pula, dia tidak mengerti mengapa serangan Lindong tiba-tiba menjadi begitu kuat. Sebelumnya, Lindong hanya mampu meninggalkan retakan kecil pada baju zirah kaisar iblisnya bahkan setelah menggunakan mata simbol leluhur. Namun, Lindong sekarang mampu menembus baju zirah kaisar iblis dan tubuhnya, dan dia bahkan menghancurkan penghalang cahaya aura iblis di langit. Dengan kekuatannya saat ini, bagaimana mungkin Lindong mampu melancarkan serangan sekuat itu? Darah segar terus mengalir dari dada Raja Kursi Ketujuh. Matanya tampak suram saat dia melambaikan tangannya. Seketika, lautan aura iblis menyembur sebelum benar-benar membungkusnya dan menyembunyikan tubuhnya. "Lindong, kau seharusnya berhenti berpura-pura di hadapanku. Meskipun serangan sebelumnya sangat kuat, aku tidak percaya kau bisa menggunakannya terus-menerus. Karena itu, apapun yang terjadi, aku pasti akan menghabisi nyawamu hari ini." Berada di dalam lautan aura iblis, suara Raja Kursi Ketujuh yang gelap dan menyeramkan menyebar ke segala arah. Karena itu, Lindong tidak dapat menentukan lokasinya. Jelas, orang ini sangat cerdas. Setelah dia menderita sebelumnya, dia tidak lagi berani memperlihatkan tubuhnya. Lindong tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sebaliknya, dia hanya mengencangkan pegangannya pada busur petirnya. "5 raja, serang bersamaku dan bunuh bocah nakal ini." Teriakan tajam lainnya terdengar dari dalam lautan iblis. Untuk membunuh Lindong, sepertinya Raja Kursi Ketujuh tidak punya pilihan selain mengabaikan statusnya dan bergabung dengan 5 Raja Yimo. Ling Qingzu tiba di samping Lindong setelah mendengar kata-kata itu. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menggunakan matanya yang dingin untuk menatap lautan iblis yang bergolak di langit. Lindong melambaikan lengan bajunya, sebelum mayat pemakan langitnya muncul dalam sekejap. Sementara itu, matanya berkedip cepat. Raja Kursi Ketujuh memang benar. Serangan sebelumnya sama melelahkannya dengan mata simbol leluhur. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menggunakan serangan itu untuk membunuh Raja Kursi Ketujuh. Namun, dia masih meremehkan betapa kuatnya Yimo. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa melancarkan serangan itu terus-menerus. Yang bisa dia lakukan, hanyalah mengandalkan Sky Devouring Corpse untuk mengulur waktu. Begitu dia memulihkan sebagian kekuatannya, dia akan bisa mengaktifkan busur petir dan anak panah hitam. Pada saat itu, terlepas dari seberapa kuat Seven Seed King, kemungkinan besar dia akan mengalami cedera parah. Akan tetapi, selama kurun waktu pemulihannya, dia tidak tahu apakah Ling Qingzu dan mayat pemakan langitnya mampu menghentikan Raja Kursi Ketujuh dan 5 Raja Yimo. Saat dia memikirkan hal ini, teriakan penuh dengan niat membunuh terdengar dari dalam lautan iblis. Setelah itu, 6 sinar cahaya aura iblis tiba-tiba melesat ke arah mereka. "Kau harus istirahat dulu." Ling Qingzu menggertakkan giginya saat melihat Raja Kursi Ketujuh dan yang lainnya menyerang mereka. Jelas, dia tahu tentang kondisi Lindong saat ini. Karena itu, setelah dia berbicara, cahaya redup menyambar pedang panjang di tangannya. Ketika Lindong melihat ini, dia langsung merasa cemas. Meskipun dia berhasil melukai Raja Kursi Ketujuh, Yimo ini memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat dan mereka masih mampu bertarung bahkan dengan luka seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Ling Qingzu bisa melawan mereka secara langsung dengan kekuatannya saat ini? "Dasar Yimo, beraninya kau datang ke kota kegelapanku dan bertindak sesuka hatimu. Apa kau pikir istana kegelapanku adalah buah kesemek yang lembut?"
Namun, suara gemuruh terdengar dari kejauhan saat Lindong hendak memaksakan diri untuk bertarung. Setelah itu, seberkas cahaya melintas di cakrawala, sebelum seluruh tempat itu langsung menjadi gelap. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh mungil bergegas bersama dua sosok lainnya. Akhirnya, mereka muncul di samping Lindong. Mereka sebenarnya adalah King Tan dan dua tetua agung dari Istana Kegelapan. King Tan, Lindong terkejut ketika melihat bala bantuan yang tiba-tiba ini. Setelah itu, dia diam-diam menghela napas lega. "Kakak Lindong, kau baik-baik saja?" Ketika King Tan melihat tangan Lindong berlumuran darah, ia bertanya dengan cemas. Kemudian, ia cepat-cepat berkata, "Kami mencari di area dalam radius 500 km dari kota kegelapan, tetapi kami tidak dapat menemukanmu. Untungnya, fluktuasi energi terpancar dari tempat ini sebelumnya dan kami segera datang." Lindong menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Sekarang setelah King Tan dan yang lainnya tiba, dia tidak perlu lagi merasa takut terhadap Raja Kursi Ketujuh. Berdiri di langit, di tengah lautan iblis yang bergolak, Raja Kursi Ketujuh dan 5 Yimo lainnya berhenti. Kemudian, mereka melihat kelompok King Tan, yang telah bergegas, sebelum ekspresi mereka menjadi gelap. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka akan dapat membunuh Lindong dengan mudah. Namun, kenyataan tidak berjalan sesuai harapan mereka. Mereka tidak hanya tidak dapat membunuh yang terakhir, tetapi Raja Kursi Ketujuh juga terluka parah oleh yang terakhir. "Raja Kursi Ketujuh, apa yang harus kita lakukan?" Kelima Raja Yimo menatap Raja Kursi Ketujuh sebelum mereka bertanya dengan lembut. Dengan kilatan brutal yang berkilauan di matanya, Raja Kursi Ketujuh memegang dadanya sebelum ekspresi pucat melintas di wajahnya. Kemudian, dia memerintahkan dengan suara mengancam, "Karena mereka ada di sini, mari kita bunuh mereka juga. Bagaimana mungkin sekelompok semut memaksa kita mundur? Bermimpilah." Ketika mereka menyadari bahwa suara Raja Kursi Ketujuh dipenuhi dengan niat membunuh muncul di mata kelima Raja Yimo. Seketika, aura iblis melonjak saat mereka bersiap menyerang dalam upaya untuk melenyapkan semua orang di bawah. Berdiri di bawah mereka, King Tan mendengus dingin saat melihat ini. Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya sebelum sabit suci kegelapannya muncul. Setelah itu, cahaya bersinar di sabitnya sebelum dia memanggil roh sabit. Berdiri di sampingnya, kedua tetua agung itu memasang ekspresi serius di wajah mereka. Sementara itu, mereka mengalirkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka sambil bersiap menyerang. Saat tatapan mata kedua belah pihak perlahan berubah dingin, pertempuran yang mengguncang bumi jelas akan terjadi. Namun, tepat ketika suasana tegang itu mencapai puncaknya, guntur yang sangat keras tiba-tiba bergema di tempat itu. Seketika, semua orang yang hadir terkejut. Kemudian, mereka buru-buru mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangan mereka, terlihat langit yang gelap tiba-tiba berubah cerah. Sementara itu, dunia guntur mulai menyebar dengan kecepatan yang menakutkan. Di tengah dunia guntur itu, berdiri sosok yang tinggi dan berotot. Dia menginjak petir saat dia melesat melintasi langit. Sementara itu, aura menakutkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, merasuki langit. Ketakutan akhirnya muncul di wajah muram Raja Kursi Ketujuh ketika dia melihat sosok itu, yang sedang menunggangi petir. Seketika, dia berteriak tanpa sadar, "Tuan Petir!"